Nak, kamu terlalu gila. Beraninya kamu berbicara dengan ayahku seperti ini. Apakah kamu mencari kematian? Seperti semut. Bahkan jika kalian semua berada di peringkat ke-7 atau ke-8 dari Body Fit Realm, jadi apa? Ayahku akan menghancurkan kalian semua sendirian. Petik 2. Ning Ken mengutuk Chen Ping. Pengadilan kematian. Chen Ping mendengus dingin, dan melambai ke arah Ning Ken dengan santai. Chen Ping melambaikan tangannya dengan santai, dan ada suara berderak. Segera setelah itu, busur listrik langsung mengenai Ning Ken. Berani menyentuh anakku. Ning Keichen mengerutkan kening, meraih Ning Ken, menarik Ning Ken ke belakangnya, lalu mengayunkan telapak tangannya, diikuti oleh Chen Ping, dan bahkan langsung menamparnya. Anda tahu, Chen Ping hanyalah peringkat keempat dari alam komposit, dan Ning Keichen adalah biksu dari peringkat ke-9 dari alam komposit Sanfeng. Perbedaan kekuatan keduanya bahkan tidak sedikit. Chen Ping dan Ning Keichen saling berhadapan, takut dia akan ditembak mati dalam sekejap. Dengan suara teredam, kekuatan keduanya langsung bertabrakan. Karena itu adalah tembakan yang tergesa-gesa, Ning Keichen tidak menggunakan kekuatan penuhnya, dan Chen Ping juga santai dan tidak menggunakan kekuatan penuhnya. Dengan gelombang, juga, setelah dua kekuatan bertabrakan, Chen Ping bergoyang dua kali, dan akhirnya mundur selangkah. Meskipun Ning Keichen tidak bergerak, telapak tangannya terasa mati rasa, seolah-olah dia terkena arus listrik. Melihat Chen Ping yang baru saja mundur selangkah, mata Ning Keichen penuh dengan keterkejutan dan kebingungan. Dia tidak mengerti bagaimana Chen Ping, seorang biksu kelas 4 di alam body fit, bisa memiliki kekuatan seperti itu untuk memblokir telapak tangannya sendiri. Bahkan jika dia tidak menggunakan semua kekuatannya, Chen Ping, seorang biksu kelas 4 di alam komposit, akan terbang keluar, bahkan jika dia tidak mati, dia mungkin akan terluka parah. Tapi sekarang, memandang Chen Ping seolah tidak terjadi apa-apa. Kau sialan. Ning Ken sangat marah, dan hendak meneriaki Chen Ping, tetapi dihentikan oleh Ning Keichen. Chen Ping menatap Ruo Ning Keichen dengan cibiran di wajahnya dan berkata, apakah kamu masih berpikir bahwa kamu akan yakin menang? Ning Keichen tidak bersuara, hanya menatap Chen Ping, lalu melirik Gao Qisheng dan lelaki tua itu. Matahari mereka, orang-orang ini jelas mengikuti Chen Ping dan akan hidup dan mati bersama, jika mereka benar-benar melakukannya, orang-orang ini tidak akan melarikan diri sendirian. Dengan cara ini, keluarga Ning mereka mungkin tidak akan menang. Bahkan jika Anda menang, itu adalah kemenangan yang menyedihkan. Ning Keichen tahu tujuan perjalanannya, dan dia tidak datang untuk bertarung. Ayo pergi. Setelah ragu sejenak, Ning Keichen melambaikan tangannya, siap membawa pergi keluarga Ning. Ayah, kita, diam. Sebelum Ning Ken selesai berbicara, Ning Keichen menatapnya tajam. Segera, Ning Keichen pergi bersama keluarga Ning, dan tidak lagi mengejar pemenggalan Chen Ping atas 3 elang petirnya yang haus darah, atau merebut 3 buah guntur surgawi dari Chen Ping. Melihat semua orang di keluarga Ning pergi, Chen Ping dan yang lainnya melanjutkan perjalanan mereka, tetapi kunci harta karun itu ada di Chen Ping, jadi Chen Ping tidak terburu-buru. Orang-orang itu tidak memiliki kunci, sulit untuk masuk ke dalam harta karun. Di tengah jalan, Chen Ping menelan 3 pil binatang Thunderhawk yang haus darah, dan terus menggunakan pil binatang Thunderhawk yang haus darah untuk memahami nafas asli guntur dan kilat perlahan. Di ruang asli Chen Ping, guntur dan kilat bintang aslinya lebih terang. Chen Ping sudah memiliki pemahaman yang mendalam tentang nafas asli guntur dan kilat, jadi lebih cepat untuk menyerap dan memahaminya. Saya masih memiliki api pamungkas di tubuh saya. Saya tidak tahu apakah saya dapat menggunakan api pamungkas ini untuk merasakan asal mula api. Jika saya dapat merasakan asal mula api dan menyerap hembusan api asli, itu akan luar biasa. Chen Ping berpikir dalam hati lagi pula, semakin banyak jenis persepsi napas asli, semakin baik. Hanya saja Chen Ping sendiri tidak tahu apakah dia bisa menyadarinya, lagi pula Chen Ping masih tahu sedikit tentang nafas aslinya. Itu di sini, tepat di depanmu. Gao Qisheng melihat ke tempat di mana es dan salju telah mencair, dan berteriak dengan keras. Tempat ini sangat aneh, mengapa tidak terasa begitu dingin? Bahkan es dan salju telah mencair. Old Sun berkata dengan sangat aneh. Sepertinya ada arus hangat yang bertiup di depan. Bagaimana bisa ada udara hangat di tempat sedingin es dan bersalju ini? Di mana alirannya?
Zuo Qing juga penuh keraguan. Ayo pergi, pintu masuk harta karun akan segera terlihat. Desak Gao Qisheng. Ketika semua orang sampai di pintu masuk, mereka menyadari bahwa gerbang bangunan harta karun telah dibuka, dan bagian luar telah dibuka. Tidak ada satu orang pun yang menghilang. Tapi saat ini, masih ada arus hangat yang keluar dari dalam gerbang. Dibuka, Chen Ping sedikit mengernyit, karena yang dia pegang di tangannya adalah kunci harta karun yang sebenarnya, tapi bagaimana pintu harta karun itu dibuka? Terbuka, apakah ini harta palsu? Lagi pula, patriark dari klan pemurnian tubuh kuno mengatakan bahwa ada banyak harta palsu, dan sekarang pintu masuk ke harta karun ini telah dibuka, kemungkinan besar itu palsu. Tetapi jika itu adalah harta palsu, akan ada semburan arus hangat di dalamnya. Ayolah, apa ini? Tanda tanya. Tidak mungkin menaruh banyak harta di harta palsu, bukan? Tuan Chen, apa yang harus kita lakukan? Melihat pintu masuk harta karun dibuka, Gao Qisheng bertanya pada Chen Ping. Chen Ping ragu sejenak, lalu berkata, ayo masuk. Terlepas dari apakah itu harta palsu atau bukan, Chen Ping berniat masuk dan mencari tahu. Jika ini adalah harta yang nyata, bukankah itu akan menjadi kesempatan yang terlewatkan? Sekelompok orang berjalan perlahan, Chen Ping berjalan di depan, dengan hati-hati. Setelah masuk, bagian dalamnya penuh dengan energi spiritual yang berwarna-warni, yang terlihat sangat indah, seperti berjalan di jalan yang melamun. Chen Ping memimpin kerumunan ke dalam, suhunya semakin tinggi, tiba-tiba cahaya putih melintas di depan mata semua orang, dan semua orang yang berkedip tanpa sadar menutup mata mereka. Tetapi ketika orang-orang ini membuka mata, mereka menemukan bahwa mereka berada di lingkungan yang asing.